Allah ketika tidak punya masalah. Nanti ingat baik-baik, ketika kita punya masalah, Allah pasti ingat kita. Itu kita yakin. Pasti. Ada saja Allah kasih jalan kedua terhadap problem kita ini, yang yakin kepada Allah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Bukan mata kepalamu yang buta kata Allah, tetapi yang buta itu mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Mata kepalamu bisa melihat, tapi yang buta itu mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Kenapa kamu malas ibadah, malas sholat? Karena mata hatimu buta, kata Allah. Kenapa kamu zalim sama istri dan anak-anak, wahai suami? Karena mata hatimu buta. Kenapa kamu durhaka sama suamimu, wahai istri-istri? Karena mata hatimu buta. Kenapa kamu, wahai anak-anak, durhaka sama ayah ibumu? Karena mata hatimu buta. Kamu kasar sama ayah ibumu, suka membentak ayah ibumu, suka menghardik ayah ibumu, karena mata hatimu bermasalah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Bukan mata kepalamu yang buta, tetapi yang buta itu mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Yang ke-1 Muharram. Semoga semua yang kita semua yang ada di tempat ini diberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam senantiasa pembukaan oleh MC yang sebagaimana telah berlangsung. Acara yang kedua, tilawah dan sari tilawah Al-Quran. Dan acara yang ketiga, zikir dan muhasabah. Jamaah yang saya dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfu bil 'uqud. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janji prasetya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyempurnaan agama Islam. Ayat ke-1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Ayat kedua yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syair-syair Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadaya dan binatang-binatang falaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredahan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatukan hukuman karena menghalang-halangi kamu dari Masjid Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat yang ketiga yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditinduk, dan yang diterkam. Binatang buas kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dan anak panah. Dan mengundi nasib dan anak panah itu adalah kefasikan pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku pada hari ini. Telah kesempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Saudara Syahrul dan telah diterjemahkan oleh Saudara Nopal. Kepada saudara kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita melangkah ke acara ketiga ataupun acara inti pada malam hari ini, yakni zikir dan muhasabah dalam menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah bersama Bapak Ustadz Firdaus Mali SS Esos. Kepada Bapak Ustadz dan terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya bisa pinjam mic satu ya. Nanti muhasabah saya coba metode, ada metode kita muhasabah. Baik, juga sebelum kita berzikir dan bermuhasabah, mungkin satu kali mendayung 2-3 pulau kita lewati. Bagus kalau kita, karena nanti kan ada resonansi kita buat. Ketika kita berzikir, gelombang zikir itu ada, benar ya? Bagaimana kalau ditaruh air? Ya, taruh air aja sekeliling kita. Jadi gelombang itu kena air-air yang ada di sekeliling kita. Nah, nanti air itu kasih minum anak-anak kita, tergantung niat kita tentunya. Iya. Tapi saya sejak 2024, tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 2000 berarti 24 tahun. Itu air ada selalu. Dan
kita bisa buktikan air itu memang ada gitu. Memang dia terkena gelombang zikir. Terkena dia. Apa tandanya? Maaf. Kalau orang sakit minum air yang kita pernah baca zikir, itu kalau dia minum, Pak, terus dia nggak enak. Dia akan berkata, air apa ini? Ini kok pahit ini? Kok nggak enak air ini? Gitu loh. Seperti itu. Terkadang minum langsung muntah, gitu loh. Muntah dia. Tapi maaf, kalau kita minum air itu terus tiba-tiba ada kenikmatan gitu, maksudnya ada manis gitu. Iya. Padahal kita tidak pernah kasih gula gitu. Mana yang bisa kasih gula yang macam ini? Tidak bisa. Tapi cuma, Ustaz, kenapa airnya ada gulanya ya? Biasanya kalau ada cita rasa gula, biasanya jadi sehat walafiat. Itu selama 24 tahun kami membaca gelombang-gelombang zikir. Ada kadang juga gitu, Pak. Ustaz, kok airnya rasa kelapa muda ya? Sekarang saya mau tanya, kalau saya sebut air kelapa muda, di mindset kita apa? Obat. Ya, kalau kita biasanya terlalu banyak makan obat, antibiotik kita mau netralkan, kita minum air kelapa muda. Atau misalnya kita gatal-gatal, alergi, kita mau hilangkan racun, kita minum air kelapa muda. Terkadang, Pak, Allah, saya tidak tahu, kok airnya bisa jadi rasa kelapa muda gitu. Siapa yang kasih masuk air kelapa? Logika ini nggak nyampe gitu. Jadi memang apa ya? Ya begitulah hebatnya zikir. Disitulah kehebatan zikir, Masya Allah. Ya, nanti kita jelaskan dikit-dikit ya. Kita akan ngulang-ngulang. Pernah kalau saya nggak salah di sini. Kemudian kita akan muhasabah, ya, muhasabah. Nanti kita apa bedanya nanti kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurratu a'yunina wa uswatina wa qudwatina al-Mustafa Muhammad ibni Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah, saya mau mengucapkan tahniah selamat tahun baru Islam 1446 Hijriah. Insya Allah 54 tahun lagi genap 1500 tahun. Masya Allah, sebentar lagi. Mudah-mudahan panjang umur ya. 54 tahun, Pak. Kira-kira Bapak umur berapa gitu? Ada 100 kira. Insya Allah ya, panjang umur. Insya Allah. Baik. Zikir, kita tahu zikir. Ya, tentunya secara tekstual itu bahasa Arab. Zakaro yadhkuru zikran. Apa artinya? Azkuruka fadhkuruni azkurukum. Ingat aku, kata Allah, saya ingat kamu. Sebut namaku, saya sebut namamu. Jadi itu pengertian zikir secara tekstual. Jadi enak ya.
Kalau mau diingat Allah, kalau mau disebut Allah, nama kita sebut saja namanya, selesai. Makanya saya selalu bilang sama jamaah, Pak, kalau dalam keadaan tidak ada masalah, kita tidak punya masalah, kesehatan bagus, ekonomi bagus, rumah tangga bagus, semua bagus. Ketika tidak punya masalah, terus kita selalu berzikir, ya, maka ketika nanti suatu masa ada masalah, ya, kita selalu mengingat Allah ketika tidak punya masalah. Nanti ingat baik-baik. Ketika kita punya masalah, Allah pasti ingat kita. Itu kita yakin. Pasti itu. Ada-ada saja Allah kasih jalan kedua terhadap problem kita ini, yang yakin kepada Allah. Ya, Umayyatakillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Allah akan mengeluarkan dia dari segala bentuk macam problem kehidupannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu zikir. Zakara yadhkur. Zikran. Artinya apa? Menyebut. Artinya apa? Mengingat. Apa yang diingat? Tentunya tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi zati. Sebutlah, ingatlah, fikirlah apa yang diciptakan Allah. Jangan pernah berpikir zat Allah, nggak usah. Nggak usah. Yang diciptakan saja. Kita ini, ya. Kita bisa hidup dari mana kita? Kita hidup. Seperti itu. Jadi kembali lagi zikir secara tekstual, ya, secara istilah apa? Zikir segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah, itu zikir. Ayo, sebut maki apa-apa yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah. Satu, amal yang paling pertama diperiksa siapa? Amal apa? Salat. Apakah salat zikir? Aqimis salata lidzikri. Zikir. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Salat itu zikir. Bahkan ada ulama yang katakan bahwa salat itu zikir yang tertinggi. Yang terhebat itu salat. Zikir yang tertinggi. Sujud, ruku, itu. Maka Nabi awal ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama diperiksa adalah di hari kiamat adalah sholat. In soluhat soluha sa'iru amali. Apabila sholatnya bagus, bagus semua amalnya. Sholatnya bagus, Pak. Oh sudah selesai masalah haji, zakat, infak, semua puasa selesai, diterima. Wa in fasadat sa'iru amali. Apabila sholatnya rusak, nggak diterima, rusak semua amal ibadah, ditolak semuanya. Sholat, aqimis sholata lidzikri, zikir. Masya Allah. Masya Allah. Nabi kalau sholat nangis tidak, Pak? Banyak nangisnya kayaknya Nabi. Nih, tadi ini sunnah yang ditinggalkan. Kemarin cakap sama Habib. Ada orang bangga tidak bisa nangis. Padahal itu aib. Itu aib, Pak. Kalau kita, saya nggak bisa nangis. Astagfirullah. Sekarang ini, Nabi kan nangis. Allah kan bilang dalam Al-Quran, وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا. La akhirnya. Banyaklah kalian menangis dan sedikitlah kalian tertawa. Nabi, orang yang paling cengeng kalau sudah di atas sejadah. Paling cengeng Nabi Muhammad itu. Banyak. Allah, tahajud Nabi Allah.
sampai di ayat setelah Al-Fatihah. Nabi ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Capek. Nangis. Itu terus ayat diulang terus, tidak berhenti. Diulang terus ayat di dalam tahajudnya. Jika engkau menyiksa mereka, ya Allah, sesungguhnya mereka itu hamba-hambamu yang engkau ciptakan dengan kekuasaanmu. Tapi jika engkau ampuni mereka, ya Allah, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Seakan-akan Nabi mau bilang begini, jangan disiksa umatku dong. Saya tahu umatku banyak dosa. Saya tahu umatku banyak salah. Jangan disiksa. Bukankah engkau ciptakan dia, ya Allah? Seakan-akan dialognya gitu dengan Allah. Insya Allah. Masya Allah. Nabi nangis. Ada juga yang bikin Nabi tidak bisa keluar kamar dan nangis. Ketika Sayyidina Abu Bakar berkata Bilal setelah azan subuh, panggillah Rasulullah, jemput kepada. Ada di kamar, lagi nangis Rasulullah, nangis kayak anak-anak, kayak anak-anak. Apa ayatnya? Bismillah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Orang-orang yang berzikir mengingat Allah di waktu berdiri, wa qu'udan di waktu duduk, wa ala junubihim di waktu berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka berpikir tentang kejadian alam semesta. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak sia-sia engkau ciptakan alam semesta raya ini, ya Allah. Subhanak, maha suci engkau. Faqina azabannar. Lindungi kami dari azab api neraka, ya Allah. Itu ayat turun. Nabi Muhammad nangis kayak anak kecil. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Lembutnya hatinya Nabi ini tadi, lembutnya hatinya. Makanya kalau ada orang, saya nggak bisa nangis, ayah saya meninggal, saya nggak bisa nangis. Ayah meninggal nggak bisa nangis, ayah, ibu saya meninggal, saya nggak bisa nangis. Ngeri. Saya teringat kata Habib kemarin. Apa kata Sayyidina Umar bin? Kalau matamu nggak bisa nangis, ganti matamu itu. Ada masalah dengan matamu. Kata Sayyidina Umar, ya Bibi ya, ganti matamu itu. Kalau matamu nggak bisa nangis, kita kan patronnya Nabi Muhammad, Pak, benar kan? Kita kan punya tolak ukur Rasulullah, benar? Dalam ibadah Nabi yang menjadi kita punya patron. Ukuran, tolak ukur. Kalau Nabi nangis dalam sholat, dalam zikir, dalam doa, Nabi nangis. Terus kita nih umatnya, sholat biasa saja, zikir biasa saja, doa biasa. Ikut siapa kita ini? Contohi siapa kita ini? Mudah-mudahan ini kan live. Mudah-mudahan ada yang dengar. Ustadz lah ya.
Jangan bangga tidak bisa nangis. Jangan bangga. Ada masalah di hati. Terlalu keras ini hati. Apa ya? Kecerdasan intelektual otak kiri kita mungkin terlalu dominan. Kemudian kecerdasan emosional kita kurang. Terus kecerdasan spiritual kita mungkin setengah-setengah. Pantas kalau pikiran kita cuma logika. Saya nggak mau nangis. Ya, baik. Jadi zikir itu. Apa? Sholat sudah ya? Sholat. Apa lagi? Baca Quran? Inna nahnu nazzalna dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra. Zikr. Wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan al-dzikra, Al-Quran. Dan kami pula yang menjaganya. Baca Quran itu zikir, Pak. Iya. Kalau engkau ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka berbaca Al-Quran. Berdialog dengan Allah, baca Al-Quran. Masya Allah. Pokoknya gini intinya. Segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita dekat dengan Allah itu zikir. Termasuk malam ini zikir itu sendiri yang akan kita sebut-sebut. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, silaturahim, ya, ngajak orang, amar ma'ruf, mencegah kemungkar, itu zikir semua tuh. Termasuk malam ini zikir itu sendiri secara tekstual yang akan kita sebut-sebut. Baik. La yaqudu qaum, tidak duduk sekelompok manusia, kata Nabi, yadhkurunallah, mereka menyebut-nyebut nama Allah, illa haffathumul malaikah, kecuali mereka dikerumuni malaikat, wa ghasyathumur rahmah, dicurahkan rahmat pada saat mereka menyebut-nyebut nama Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan jiwa di dalam hatinya. Nanti kita rasakan tenangnya jiwa ini, nikmatnya ini, tak terasa jatuh air mata, tidak dibuat-buat jatuh itunya. Wa nazalat alaihimus sakinah. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut nama kita di depan majelis yang lebih mulia daripada majelis yang kita buat malam ini, yaitu majelis para malaikat. Jadi ada majelis disebut-sebut nama kita. Habib Saleh, Faisal, Pak Firdaus, disebut-sebut nama kita. Ya, jadi nanti kalau di akhirat, Habib, nanti kita ketemu malaikat, Habib Salim ya. Loh kok tahu? Iya, Allah sebut-sebut nama kita. Masya Allah. Jadi ini penghuni langit ini tahu sama-sama yang berzikir, Masya Allah. Ya, itu dalil-dalilnya. Kemudian tentang Allah saja ciri-ciri kalau kita, mungkin tolong ada yang kasih ingat saya, sebutkan ayatnya. Hati bergetar, ada yang bisa tahu? Disebut nama Allah bergetar. Sebut Pak, apa? Sedikit saja, sebut ujungnya saja. Al-Anfal. Iya. Ada yang bisa? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Maksudnya apa bergetar?
Wajilat qulub. Ada syauqah, ada kerinduan, ada mahabbah, ada cinta di hatinya kepada siapa? Allah. Makanya orang beriman itu tidak takut mati, Pak. Tidak takut mati. Bahkan kematian baginya, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa yang rindu ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Allah, Allah juga rindu ingin berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Siapa yang enggan tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah juga tidak mau berjumpa dengannya. Ya. Jadi memang ada syauqah, ada kerinduan di hatinya kepada Allah. Iya. Jadi kita ini orang-orang beriman, Masya Allah. Wajilat qulub. Wa idza tuliyat alaihim ayati zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya, keyakinannya. Masya Allah. Ya. Syukran, syukran. Baik. Masya Allah. Itu yang pertama kita bicara tentang zikir. Ya, yang akan kita ciptakan gelombang sebentar lagi. Ya, sebentar lagi. Pak, nanti kalau misalnya ini air, maaf ya Pak ya, kita tidak minta-minta. Ternyata kita ingat keluarga kita di rumah, di mana-mana saja di kampung, kita kasih. Kenapa ya Ustaz? Pak Haji, tidak enak airnya. Pahit. Jelek ini air. Berarti ada sesuatu di badannya. Ada sesuatu di badan yang negatif. Harus dikasih keluar itu sesuatu itu. Bagaimana caranya? Kalau Bapak bisa, silakan. Kalau Bapak tidak bisa, cari ahlinya. Bisa telepon kami. Saya nggak tahu, Bib. Allah kasih sedikit kemampuan untuk itu. Udah ribuan jin menjadi muslim di tangan kami. Kalau manusia ada beberapa yang muslim di tangan kami, tapi kalau jin udah ribuan. Saya nggak bisa tahu lagi berapa jin yang masuk Islam. Iya. Jadi itu Pak, maaf saya cerita sedikit melenceng ya, dikit ya. Kalau ada orang kena sihir Pak, tidak usah takut. Kuncinya satu saja. Kalau jin itu sudah takut dan sudah masuk Islam, selesai. Habis, selesai. Selesai. Sembuh. Kuncinya, targetnya adalah jin itu beriman pada Allah. Selesai. Tidak usah pakai berkelahi Pak. Nggak usah pakai jurus-jurus. Nggak usah. Nggak usah. Gimana Ustaz? Bisa dengan dialog. Ya. Cerita dari hati ke hati, doa seperti itu Pak ya, dari hati. Sudah, alhamdulillah banyak sudah yang Allah Islamkan. Jadi selesai zikir. Sekarang kita bicara muhasabah ya. Muhasabah, hasabah yuhasibu. Artinya menghitung. Ilmu hisab, ilmu matematika, hitungan. Ada dalilnya? Ada. Al-Ghasyiyah. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kita semuanya ini akan kembali kepada Allah, dan semuanya kita ini akan dihisab, akan dihitung Pak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan pasti akan kita lihat, dan sekecil apapun kejahatan pasti akan kita lihat. Terus bagaimana antisipasinya? Pak, ini kan banyak manusia nanti di padang mahsyar, ya. Ini ada kan televisi besar, dan semua dosa-dosa kita akan dipertontonkan oleh Allah. Mulai dari awal kita lahir sampai kita meninggal dunia. Itu televisi besar, semua para nabi nonton. Dan Rasul, semua kita nonton. Kira-kira kalau aib kita tak buka itu terbuka,
Kira-kira kita malu nggak? Semua nonton. Weh. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya aib itu tidak ada? Terhapus, tertib X. Caranya adalah likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatunya ada pembersihnya, penghapusnya, dan penghapus dosa itu adalah zikrullah. Jadi nanti kalau kita, kok dulu saya di waktu di dunia pernah saya minum minuman keras, waktu nonton di akhirat kok enggak ada. Ternyata kita sudah zikrullah, kita sudah bertobat, ternyata terhapus Pak, terdelete. Masya Allah. Dan Allah itu tidak mau kasih lihat aibnya, tidak mau. Kalau Allah sudah maafkan, selesai. Kalau dosa dengan Allah, selesai. Kalau manusia tunggu ridhonya, ya, tunggu ridhonya. Seperti itu. Contoh Pak, maaf ya, mungkin praktikum ruqyah. Coba perhatikan. Kita kan ini para ustadz banyak aib, banyak dosa. Coba ketika kita sudah bertobat dan kita meruqyah orang, biasa itu setan Pak, jin setan, dia sebut kita punya kesalahan-kesalahan. Benar ya, ada jin yang cerewet ya, kau pernah begini, kau pernah begini, kau pernah begini. Ada bahkan jin ketika kita meruqyah, dia jangan mau keruqyah kan. Ya. Saya tahu siapa kamu, begitu kan? Seperti itu. Iya. Tapi ternyata Pak, ketika kita meruqyah dia nggak bisa nyebut kita punya aib. Nggak bisa. Dia nggak bisa dapat. Gitu. Allah hijab kita punya aib. Masya Allah. Itulah taubatan nasuha. Masya Allah. Ya, baik. Jadi di tahun baru Islam ini, kalau makna hijrah sendiri, kalau di Nabi, makna hijrah hakiki, ya, hakiki ketika Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah, ke Afrika pertama, dipimpin oleh Sayyidina Utsman 12 orang. Kemudian hijrah kedua di Habasyah kembali Afrika, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan hijrah selanjutnya Nabi Muhammad SAW ke Taif yang berujung pecah kepalanya Rasulullah, berdarah kakinya. Ya, hijrah. Kemudian yang terakhir, hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan itulah hijrah yang menandakan kebangkitan Islam. Dan hijrah, itulah makna hakiki hijrah. Migrasi, Pak, pindah. Sementara sekarang kita hijrah bermakna change, perubahan. Kita hijrah dari perubahan, ya, maknawi, dari perubahan, dari kondisi yang jelek. Mungkin dulu kita pernah berdosa banyak maksiat, kita berhenti minum, berhenti judi, berhenti semuanya dari kejahatan-kejahatan. Dulu kita sering maaf nih, dulu sering kita bantah-bantah ayah ibu kita, ya, suka kasar, suka berkata-kata yang menyakiti hati ayah ibu kita. Sekarang setelah kita hijrah, kita jaga betul itu kata-kata, ya. Kita nggak mau lagi nyakitin hati ibu kita. Itu hijrah namanya, ya, anak-anak. Ya, nanti kita muhasabah tentang ibu kita, insya Allah. Saya kira itu, ya. Mudah-mudahan di malam ini kita betul-betul bisa hijrah, ya, lahir dan batin, insya Allah. Istiqomah maki, sholat, istiqomah semuanya, dakwah dan sebagainya. Baik, cik. Ini metode saja. Sebelum kita berzikir, saya mau mengajak kita bermuhasabah. Kata Sayyidina Umar, orang yang sering-sering hisab diri di dunia,
nanti di akhirat hisabnya akan sedikit. Jadi kalau kita sering itu hisab diri, Pak, kita menghujat diri sendiri. Ya Allah, saya pernah begini, saya pernah maksiat, saya pernah minta ampun, saya kotor. Gitu. Kita hujat diri. Enggak usah buka aib orang, kita saja, kita sikat diri kita. Tak. Ah, itu namanya muhasabah diri. Ya, ya. Baik. Baik, kita mulai. Kita muhasabah dulu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada ya? Bapak-bapak pernah lihat air mengalir di sungai? Pernah? Oke. Bapak nanti berlaku kayak air. Mengalir saja. Nggak usah. Biarkan air itu mengalir. Dia nggak lawan arus. Senang dia. Dia ke kanan, ke kiri. Ya. Pak ya? Jadi kalau Ustadz bilang, tundukkan kepala. Semua tundukkan kepala. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Oke, siap ya Pak ya? Supaya ada yang kita dapat. Kalau kita lawan arus agak berat memang. Logika kita yang bermain agak berat memang. Oke, baik kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bisa tahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tundukkan kepala ikhlas. Tundukkan kepala ikhlas. Semuanya tundukkan kepala ikhlas. Semuanya pejamkan mata kepala. Tutup mata kepala kita semuanya. Tutup mata kepala kita semuanya dan buka mata hati kita. Lihat diri kita yang penuh dengan dosa dan maksiat. Lihat diri kita. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Bukan mata kepalamu yang buta kata Allah, tetapi yang buta itu mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Mata kepalamu bisa melihat, tapi yang buta itu mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Kenapa kamu malas ibadah, malas sholat? Karena mata hatimu buta, kata Allah. Kenapa kamu zalim sama istri dan anak-anak, wahai suami? Karena mata hatimu buta. Kenapa kamu durhaka sama suamimu, wahai istri-istri? Karena mata hatimu buta. Kenapa kamu, wahai anak-anak, durhaka sama ayah ibumu? Karena mata hatimu buta. Kamu kasar sama ayah ibumu, suka membentak ayah ibumu, suka menghardik ayah ibumu. Karena mata hatimu bermasalah. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubil lati fis sudur. Bukan mata kepalamu yang buta, tetapi yang buta itu mata hatimu yang ada di dalam dadamu. Hari ini kita ada di Masjid Al-Hijrah, bermuhasabah atas dosa-dosa masa lalu kita. Dulu kita akui bahwa kita dulu memang kotor, penuh dengan dosa dan maksiat. Kemudian Allah buka hati kita, Allah berikan nur cahaya di dalam dada kita, sehingga kita mulai ringan, kaki ini melangkah ke masjid. Kemudian kita bertakbir, jatuh air mata teman kita. Ingat dulu, bukankah dulu kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian Allah beri hidayah kepada kita melalui wasilah saudara-saudara kita mungkin yang mengajak kita dalam dakwah. Semuanya tundukkan kepala ikhlas.
karena Allah. Biarkan dia mengalir seperti air. Lihatlah dosa-dosa kita. Kullu bani Adam khata'u. Setiap anak cucu Adam pernah punya dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa yaitu mereka yang mau bertobat. Ya Allah, kami bukan malaikat yang tidak punya dosa, tapi demi Allah, kami juga bukan syaitan, iblis yang terus-terus berbuat dosa, dan kami bukan binatang yang tidak punya tanggung jawab. Kami manusia yang tidak luput dari kesalahan. Semuanya lihat dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Semuanya lihat duka-duka dosa-dosa besar itu masih terekam di otak kita. Dan akui malam ini, iktiraf malam ini, iktiraf malam ini. Akui malam ini. Berjanjilah tidak akan pernah mengulangi lagi dosa-dosa itu. Menyesallah atas dosa-dosa itu dan berjanjilah tidak akan pernah mengulangi dosa-dosa besar itu. Mohon ampunlah atas dosa-dosa itu. Dan isilah hidup kita dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah untuk menebus kesalahan-kesalahan masa lalu kita. Semuanya tundukkan kepala. Saya minta keikhlasannya di tahun baru Islam ini. Saya minta keikhlasannya, semuanya ikhlas. Pejamkan mata dan hadirkan wajah ibu dan ayah kita. Hadirkan wajah ibu dan ayah kita makin dekat. Tatap wajah ayah ibu kita dengan penuh cinta dan kasih sayang. Mungkin malam ini ayah ibu kita masih ada bersama kita, wahai anak-anak. Mungkin malam ini ayah ibu kita sedang sakit, tapi beliau tidak sampaikan bahwa beliau sakit karena takut merepotkan kita, menyusahkan kita anak-anaknya. Mungkin malam ini satu Muharram tahun baru Islam, mungkin malam ini ayah ibu kita sudah ada di dalam kubur setahun, 50 tahun yang lalu. Mungkin. Saya minta semuanya dengan ikhlas. Hadirkan dan tatap wajahnya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Rasulullah bersabda, "Ma min rajulin yanzur ila wajhi walidayhi nadratan rahmatan kataballahu lahu hajatan mabruratan maqbulatan." Siapa di antara anak lelaki dan perempuan yang memandang wajah ibu dan ayahnya dengan penuh cinta dan kasih sayang, Nabi berkata, ia akan mendapatkan pahala haji yang mabrur, yang makbul, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memandang wajah ibu dan ayah kita dengan penuh cinta dan kasih sayang, dapat pahala haji yang mabrur, makbul. Bagaimana wahai anak-anak kalau kita berkata-kata yang sopan santun dan membuat ayah ibu kita tersenyum bahagia? Bagaimana kalau kita menyantuni ayah ibu kita dengan keringat kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, kita bahagiakan ayah ibu kita dengan uang-uang yang halal. Tentunya bukan cuma pahala haji yang kita dapat, wahai anak-anak,
Tapi surga bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Surga. Surga menantimu, wahai anak-anak yang tulus ikhlas berkhidmat, menjaga perasaan ayah ibunya di masa tuanya. Semuanya bisa lihat ayah ibunya kembali, tutup mata dan hadirkan wajahnya. Tatap dengan penuh cinta dan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan jangan engkau menyembah selain daripadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ayah dan ibu. Hendaklah kalian berbuat baik kepada ayah dan ibu, kata Allah. Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila ayah ibumu sudah tua dalam pemeliharaanmu kelak, wahai anak-anak, jangan pernah berkata kepada ayah dan ibu. Allah pencipta langit dan bumi, pencipta surga dan neraka, pencipta para nabi dan rasul, pencipta kekasihnya Nabi Muhammad SAW, melarang kita berkata kepada ayah dan ibu. Jangan pernah bilang sama ayah ibumu, wahai anak-anak. Wahai anak-anak, kata Allah, jangan pernah bilang sama ayah ibumu. Jangan, kata Allah. Jangan. Walau tanhalhuma, apalagi kalian sampai menggertaknya. Jangan kau gertak ayah ibumu, kata Allah. Jangan. Jangan pernah gertak ayah ibumu, wahai anak-anak. Sudah, stop. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada ayah ibumu perkataan yang sopan, yang santun, yang dapat membahagiakan hatinya. Waqfid lahumā janāha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Rendahkan dirimu di hadapan ayah dan ibumu, wahai anak. Kecilkan suara. Jangan kau angkuh, jangan kau sombong, jangan kau takabur di hadapan ayah ibumu. Mungkin beliau tidak punya pendidikan yang tinggi seperti kamu, mungkin beliau tidak sukses seperti kamu, mungkin. Tapi ingat, wahai anak-anak, apa yang kamu raih malam ini, kamu bisa punya pangkat jabatan, harta. Kamu bisa punya sekolah yang tinggi, S1, S2, sampai S3. Kamu bisa punya keluarga, istri, suami, dan anak-anak. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu semuanya sebab perjuangan, doa, keringat, air mata, yaitu tanpa beliau tidak mungkin kita capai itu. Tanpa fikir, tanpa ikhtiar, tanpa keringat ayah ibu kita, tak ada kita. Kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Dan katakanlah kepada Allah, ya Allah, ya, ampunilah dosa-dosaku dan dosa ayah ibu. Kasihani ayah ibuku, jaga, lindungi, angkat derajat ayah ibuku, sehatkan, angkat penyakitnya, ya Allah. Sebagaimana ayah ibuku telah mengasihi aku di waktu aku masih kecil dulu hingga saat sekarang ini. Ya Allah, semuanya bisa lihat ayah ibunya. Kembali lagi, tutup matanya, hadirkan makin lama makin dekat. Lihat keriput di wajahnya dua-duanya.
Bukankah alamat keriput itu adalah perjuangan bertahun-tahun membesarkan anak-anak dengan susah payah? Lihat rambutnya yang kian memutih, badannya yang kian membungkuk, tangannya yang kering, tangan itu yang pernah membelai kita, mengasuh kita, menggendong. Lihat ayah ibu kita semuanya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dengan penuh cinta. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, telah datang seseorang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada Nabi Muhammad, ma ahabbu bi husni sahabati ya Rasulullah, kepada siapakah hendaknya aku berbuat baik ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Subhanallah, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Subhanallah, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Subhanallah, kepada siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka, ayahmu. Ibu, ibu, ayah. Saya minta semuanya coba hadirkan wajah ibu kita. Lihat wajah ibu. Kata wajah ibunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ibu. Kenapa Nabi Muhammad menyebut ibu 3 kali? Ternyata wanita perempuan itu setelah menikah punya anak angkat, punya anak kandung. Nabi berkata, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibumu, hai anak-anak. Berapa banyak di antara kita anak-anak keluar rumah cari surga sampai menyeberang lautan, daratan, ratusan kilometer, ribuan kita cari surga. Ternyata surga itu yang tidur di rumah kita, surga itu yang sakit-sakitan, surga itu yang keriput wajahnya, rambutnya putih. Surga itu ibu kita. Ibu cari surga keluar rumah, ternyata dia ada di rumah. Itu ibu kita. Ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang ibu dalam surah Luqman. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Allah telah mewasiatkan kepada seluruh manusia, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, ateis, semua manusia, hendaklah mereka berbuat baik kepada ayah dan ibunya. Ibunya yang telah mengandungnya bersusah payah, sakit bertambah sakit. 9 bulan 10 hari kita dibawa serta kemanapun ia pergi, dia bawa anaknya di dalam rahimnya. Makan tak enak, tidur tak enak. Berapa banyak ibu yang masuk rumah sakit karena ngidam kita, wahai anak-anak. Apakah sampai di situ? Tidak, wahai anak. Ingat, ketika melahirkan kita antara hidup dan mati. Dan tidak sedikit anak-anak lahir ke dunia tidak bisa lihat wajah ibunya karena ibunya meninggal dunia ketika melahirkannya. Apakah sampai di situ? Tidak. Ibu kita telah menyapih kita, memberikan air susunya selama 2 tahun berturut-turut. Dan kini air susu itu sudah berubah menjadi darah dan daging mengalir di tubuh kita. Sekarang kita duduk di Masjid Al-Hijrah. Air susu itu mengalir dalam darah kita. Setetes air susu ibu kita tidak mampu kita tukar dengan harta kekayaan kita, tidak mampu kita beli dengan uang kita, jabatan kita. Tidak mampu, wahai anak-anak. Ia berikan secara ikhlas, tulus untuk anak, putra tersayang, putri tercinta.
ibu kita. Apakah sampai di situ? Tidak. Tidak, belum. Ingat ketika PAUD kita 1 sampai 3 tahun, siapa yang bersihkan najis-najis kita? Siapa yang bangun tengah malam ketika kita menangis jam 1, jam 2? Terkadang beliau terlambat sholatnya karena najis di badannya. Itu najis kita, ibu kita semua. Apakah sampai di situ? Tidak. Ingat ketika kita TK 2 tahun, siapa yang mandikan kita, siapa yang kasih makan, siapa yang antar ke TK? Ibu kita, bukan? Apakah sampai di situ? Tidak. SD 6 tahun dirawat dengan penuh susah payah. Sampai di situ belum. SMP 3 tahun dirawat. Cukup sampai di situ belum. SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, sampai dinikahkan. Ibu selalu menemani kita. Ibu, patutlah kalau Allah berkata, memuliakan ibu dalam Al-Quran, Nabi memuliakannya di dalam hadis-hadisnya. Ibu, jangan pernah menjadi alamat tanda-tanda kiamat, wahai anak-anak. Ketika Nabi ditanya, apa tanda kiamat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, antalidal walidatu rabbataha. Tanda-tanda kiamat itu ketika budak melahirkan tuannya. Banyak anak-anak durhaka. Ibu melahirkan anak-anak durhaka. Ketika ayah ibunya kaya, mampu, anaknya jadi hebat, jadi bos. Ketika dia jadi bos, anaknya jadi bos, orang kaya, ibunya jadi pembantu. Ini yang terjadi akhir zaman. Saya minta semuanya keikhlasannya bisa hadirkan wajah ayah kita. Tatap wajah ayah kita. Mungkin beliau sedang sakit malam ini, atau mungkin beliau sudah dalam kubur malam ini. Bisa lihat ayah kita. Tatap wajah ayah kita. Wallahi demi Allah, memang ayah kita tidak mengandung, melahirkan dan menyusui kita. Tapi ingat wahai anak-anak, saripati susu itu keringat ayah kita. Saripati susu yang kita hisap dari ibu kita dan mengalir di badan kita, itu keringat ayah kita. Pergi pagi, pulang malam untuk membesarkan anak-anak kecil. Ia bangunkan rumah kecil dan mungil untuk istri tersayang, putra-putri tercinta, agar istri dan anak-anaknya tidak kehujanan dan kepanasan. Sementara dia di luar sana, ketika panas terbakar kulitnya, ketika hujan dia basah kuyup. Berapa banyak ayah kita di ladang, di sawah yang ketika panas terbakar punggungnya, ketika hujan dia basah kuyup. Untuk siapa? Putra putri tersayang, istri tercinta. Itu ayah kita, bukan? Berapa banyak ayah kita di pasar-pasar berdagang untuk putra putri tercinta, untuk istri tersayang. Dan tidak sedikit ayah itu keluar rumah cari rezeki, mengais rezeki, pulang sisa nama, pulang hanya kain kafan, kecelakaan kerja, tabrakan, kecelakaan. Itulah ayah kita. Laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang menjadi idola kita, cinta pertama kita. Laki-laki yang siap menggadaikan harga dirinya untuk istri dan anak-anaknya di rumah. Ayah kita, kebanggaan kita. Bertaruh.
tidak pernah putus asa dalam membesarkan putra putrinya, cari rezeki yang halal berkah ayah kita. Semuanya tundukkan kepala, pejamkan mata dan hadirkan wajah ayahnya. Tatap wajah ayah kita. Mungkin ada yang dikubur di kampung sana jauh. Tatap wajah ayah kita. Ingat dulu waktu kita masih kecil-kecil, ayah mau bayar uang sekolah, ayah mau beli sepatu, ayah mau beli buku, mau beli baju. Pernahkah ayah kita bilang tidak ada uang? Enggak, tidak. Iya dah, besok ya ayah bawakan di uang sekolah. Besoknya ia datang bawa uang sekolah. Ini uang sekolah Una, SPP. Ini uang baju, ini uang sepatu. Ingat dulu Pak, kita ambil uang itu dan kita tersenyum. Bahagia, kita tidak tahu uang itu dari mana. Ternyata pinjam sama keluarga, tetangga, sahabat, kasbon di kantor. Untuk siapa? Putra putri, supaya tidak putus sekolah, supaya bisa jadi sarjana, supaya bisa pakai toga. Itulah ayah. Semuanya hadirkan dua-duanya sekarang malam ini makin dekat di hadapan kita. Malam ini tatap dengan penuh cinta dan kasih sayang. Ayah ibu kita dua-duanya ada di hadapan kita malam ini. Sekarang tanya sama diri kita, jamaah Al-Hijrah, jamaah Masjid Al-Hijrah, tanya sama diri kita, berapa kali kita hardik ayah ibu kita? Berapa kali kita caci maki ayah ibu kita? Berapa kali kita menggertak ayah ibu kita? Berapa kali kita berkata kasar, kotor kepada ayah ibu kita? Berapa kali kita sakiti ayah ibu kita? Berapa kali kita buat ayah ibu kita marah? Dan berapa kali kita teteskan air mata ayah ibu kita, wahai anak-anak? Dan setelah itu kita berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nas'alukal jannah ya Allah. Kami mohon surga. Tak ada surga bagi anak-anak durhaka. Jangankan masuk surga, mencium bau surga tak layak bagi anak-anak durhaka. Kepada ayah ibu kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang kita rindukan, mungkin masih ada di kampung halaman atau mungkin terkubur di kampung halaman ayah ibu kita yang ada di Makassar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Ya Allah. Istaghfiru innahu kana ghaffara. Sama-sama istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullah.
ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Sama-sama. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله ربنا أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني على المقولة وهب لي رزقا حلالا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. حسن الخاتمة يا الله. لا إله إلا الله di saat sujud ya Allah. La ilaha illallah di saat baca Quran. La ilaha illallah di saat puasa ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah untuk ibu dan ayah. La ilaha illallah istri suami dan anak-anaknya. La ilaha illallah seluruh jamaah Masjid Al-Hijrah. La ilaha illallah husnul khatimah ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La
Allah, Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Panggil dia, Allah, Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Sungguhnya panggil Allah, Allah, Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah, 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 Allah ya Allah. Ceritakan masalah kita kepada Allah, 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 Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah, Allah, Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Kasihani kami dan sayangi kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim, irhamna ya Rahman ya Rahim. Kasihani ayah ibu kami ya Rahman ya Rahim, istri suami dan anak-anak ya Rahman ya Rahim. Kasihani dan sayangi semuanya jamaah Masjid Al-Hijrah ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safatullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nashhadu annaka ballaghta risalata wa ataita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilillah. Wa salawatullah wa salamun alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم آت الوسيلة والفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arus khafiqaini ya muayyad ya mubajjad ya imam al-qiblatain sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi'u kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Subhanaka la tuhsi alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wahid. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil malil a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tasnul amma wa man 'alaiha wa anta khairul warisin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabb, kami tahu di tahun baru Islam ini kami banyak salah, kami banyak dosa setahun ini, kami banyak maksiat, kami kotor ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, jika Engkau tidak memaafkan kesalahan masa lalu kami, kelak kami termasuk orang-orang yang sangat merugi di hadapan-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami, gantikan dosa-dosa kami menjadi kebaikan-kebaikan dengan taubatan nasuha ya Allah. Amin. Dan wafatkan kami bersama-sama orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan, minal nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Rabbana ighfir lana wali walidina warham kama rabbawna shigara. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami dan dosa ayah ibu kami. Kasihani ayah ibu kami, jaga ayah ibu kami, lindungi ayah ibu kami ya Rabb. Ya Rahman ya Rahim, apabila beliau masih ada bersama kami, tolong panjangkan umur ayah ibu kami. Amin. Allah, umur ketaatannya kepadamu, kepada Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, apabila ayah ibu kami hari ini malam satu Muharram ini ya Allah, ayah ibu kami sedang sakit, kami mohon angkat penyakitnya ya Rabb, sehatkan ayah ibu kami ya Rabb. Izinkan ya Allah ya tahun baru ini, tahun ini beliau masih bisa Ramadan sama kami, masih bisa Idul Fitri bersama kami lagi ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila sudah waktunya Engkau akan panggil beliau untuk selama-lamanya. Sedih hati ini, berat hati ini berpisah dengannya. Panggil beliau dengan husnul khotimah, kematian yang mulia, kematian yang baik. Izinkan lisannya bahasa dengan zikrullah ketika beliau meninggalkan kami anak-anak. Husnul khotimah ya Allah. Izinkan kalimat terakhirnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ayah ibu kami sudah ada di dalam kubur di satu Muharram ini, kami mohon lapangkan kuburnya sejauh mata memandang, berikan cahaya dalam kuburnya, jadikan kuburannya rawdatun min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Berikan temannya yang gak menemani ayah ibu di dalam kuburnya, amal jariahnya, doa dari anak-anak yang soleh-solehah
yang beliau tinggalkan ketika beliau masih ada dan bersama kami. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada masukkan ayah ibu kami di Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus bersama istri dan anak-anak kami ya Allah, bersama suami kami ya Allah, bersama seluruh jamaah Masjid Al-Hijrah ya Allah. Masukkan mereka semua ke surga, jangan ada dalam neraka ya Allah ya Rabb. Allahumma ghfir muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, ayat wa innaka antas samiul qareeb mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ampuni semuanya dosa kaum muslimin dan muslimat, mu'minin dan mu'minat, apapun ormasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah, berikan hidayah yang belum Engkau berikan hidayah ya Allah. Jangan matikan mereka sebelum mereka beriman kepada-Mu, sebelum mereka taubatan nasuh, sebelum mereka sujud kepada-Mu. Jadikan fikir ini, fikir Rasulullah, fikir sahabat, fikir tabi'in menjadi fikiran kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, di penghujung doa di 1 Muharram ini, penghujung doa-doa terbaik untuk saudara-saudara kami di Gaza, Palestina. Kami rasa penderitaan itu, kami rasa kesusahan. Kami tidak bisa berbuat banyak, jauh sekali jarak. Kami rasa mereka kehilangan rumah, harta benda, kehilangan orang-orang yang mereka cintai, ayah, ibu, kehilangan istri, suami, dan anak-anak. Ya Allah, kami tahu mereka lapar. Dalam isi kami tahu kenapa mereka haus. Kami tahu itu. Kami hanya bisa infak sedekah sekemampuan kami. Kami hanya bisa membantu dengan memboikot, tidak membeli lagi produk-produk yang majelis ulama tetapkan haram. Kami hanya bisa mampu berdoa jarak jauh yang kami yakin doa ini sampai kepada mereka. Dan kami tahu sesungguhnya yang diuji ini adalah kami. Mereka semuanya para syuhada sudah menjadi ahlul jannah. Kami yang ada di seberang lautan berdua, kami yang diuji kepada. Kami tahu tidak ada orang yang paling hebat imannya di muka bumi ini kecuali orang-orang Palestina. Kenapa ya Rahman? Karena Engkau menguji mereka langsung 5 ujian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf, ketakutan, wal ju', lapar, wa naqsin minal kekurangan harta, wal anfusi, meninggal, para ayah ibunya mati syahid, kematian, wasabarat, kekurangan. 5 langsung ujian itu kepada mereka. Sementara kami di Indonesia cuma 1. Allah, rata-rata cuma 1. Kami tahu keimanan mereka melebihi keimanan kami. Dan mereka sampai detik ini tidak pernah akan meninggalkan Aqsa. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Aqsa. Mereka rela dan ikhlas mati demi Aqsa. Mereka akan menjaga Aqsa ya Allah. Mereka mewakili kami menjaga Aqsa ya. Kami malu padamu. Kami malu padamu. Kami malu padamu ya. Orang-orang non-muslim membela Aqsa. Orang-orang non-muslim membela Palestina. Orang-orang Syiah membela Palestina. Hatta presidennya meninggal. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah malu kepada melihat pembantaian di mana-mana. Ya Allah, gerakkan hati para presiden, khususnya presiden Indonesia, untuk kembali lagi memberikan bantuan kepada mereka melalui udara.
Ya Allah ya Rabb, gerakkan semua hati presiden-presiden dunia ini, khususnya negara-negara tetangga yang ada di Timur Tengah, Mesir, Turki, Arab Saudi, semuanya ya Allah, Qatar, Dubai, semua bantulah Palestina. Ya Allah ya Rahman, Rabbana, taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Tubalina ya Allah, innaka antat tawwab. ربنا وفي الآخرة حسنة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. يا الله يا الله بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة، بحسن الخاتمة. صلى الله على نبينا رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله. tidak صراط المستقيم صراط الذين amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ya, insyaallah inilah kita muhasabah. Coba satu kali lagi saya minta, ya Allah ya Rabb, berkah surah Al-Fatihah, rahasia surah Al-Fatihah, berikan rahmat hidayah. Siapapun yang minum air ini, ya Allah berikan rahmat hidayah, petunjukmu. Ya Allah, sembuhkan dari segala penyakit jasmani maupun rohani, sembuhkan dan angkat penyakitnya ya Allah jasmani dan rohani, sembuhkan dan lindungi dari kejahatan sihir. Ya Allah, Al-Fatihah. Iya karena betul. Amin amin ya rabbal alamin ya mujiba ya. Terima kasih banyak. Maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Duduk al-qalam wa yastur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.